Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa ashrafil mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali pada sesi pembelajaran yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan tidak lain bahwasanya ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat untuk belajar, untuk memperdalam agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang faqih di dalam agamanya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kepada kita seorang hamba yang Allah jamin dari kesalahan, yang Allah Subhanahu wa taala memujinya dikarenakan daripada akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya Muhammad itu merupakan pemilik daripada khuluqin 'azim. Merupakan orang yang mempunyai uswah hasanah, mempunyai akhlak yang terpuji sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid ini. InsyaAllah kita akan membahas daripada qauluhu ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus kepada setiap umat yaitu seorang rasul, rasulan, an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan rasul-rasul itu tidak lain untuk menyampaikan yaitu an i'budullah, agar kaumnya menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan supaya mereka menjauhi at-taghut. Di sini terdapat beberapa kosakata yang beliau jelaskan. Yang pertama yaitu ba'athna. Ba'athna yang berarti arsalna, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus. Kemudian fi kulli ummatin yaitu kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas, yaitu setiap golongan, setiap abad, setiap generasi dari manusia. Rasulan yaitu seorang rasul yang mana man uhi ilaihi bisyari'atin, yang mana
diwahyukan kepada mereka para rasul itu wahyu dengan membawa syariat, wa umira bitablighihi, dan rasul itu tidak hanya mendapatkan wahyu, akan tetapi mereka pun diperintahkan untuk menyampaikan daripada wahyu tersebut kepada manusia. Kemudian kosakata yang berikutnya yaitu u'budullah, yaitu afraduhu bil ibadah, yaitu hendaknya wahidu, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian wajtanibu, yaitu utruku wa fariqu. Wajtanibu berarti bermakna daripada tinggalkanlah, wa fariqu, dan pisahkanlah. At-taghut, adapun taghut ini berasal daripada kata at-tughyan. Berasal dari kata at-tughyan, yaitu mujawazatul hadd, yaitu melampaui batas. Fakullu ma 'ubida min dunillah, maka setiap sesuatu yang disembah selain Allah, wa huwa radin bil ibadah, dan dia ridha dengan ibadah, maka yang demikian itu disebut dengan taghut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun makna secara global daripada ayat di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah tidak meninggalkan suatu kaum pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus bagi mereka yaitu seorang rasul. Kenapa demikian? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia ketika kelak nanti di akhirat tidak mempunyai alasan, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujah kepada mereka manusia bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan mereka begitu saja. Akan tetapi Allah mengutus seorang rasul, yang mana rasul itu tugasnya yaitu menyampaikan bahwasanya u'budullah, agar supaya mereka kaumnya itu menyembah Allah dan meninggalkan daripada taghut. Adapun faidah yang dapat diambil daripada ayat yang kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama, bahwasanya annal hikmah min irsalir rusul hiya da'wah ila tauhid wan nahyi 'anil syirk. Di antara hikmah yang paling besar diutusnya seorang rasul yaitu supaya mereka mendakwahkan tauhidullah, yaitu supaya para rasul itu mengajak kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah, wan nahi 'anil syirk, dan melarang mereka dari berbuat kesyirikan. Faidah yang kedua daripada ayat yang kita bahas ini yaitu anna dinal anbiya, bahwasanya agamanya para nabi itu wahidun, bahwasanya agama para nabi itu satu. Apa itu? Yaitu ikhlasul ibadah lillah, yaitu agamanya para rasul, para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad, yaitu ikhlasul ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah,
taslim, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkus syirki wa in ikhtalafat syara'i'ihim. Kemudian selain mereka mendakwahkan ataupun mengikhlaskan ad-din hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun para anbiya wal mursalin itu mempunyai tugas mencegah manusia dari berbuat syirik. Wa in ikhtalafat syara'i'ihim, walaupun syariat para anbiya itu berbeda-beda. Agamanya satu, akan tetapi syariatnya berbeda-beda. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak perbedaan. Di antaranya misalkan dalam surat Al-Baqarah, ketika kaum Nabi Musa misalkan mereka berbuat maksiat, maka syariat mereka, di antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa supaya mereka bertaubat, yaitu membunuh mereka sendiri, membunuh diri mereka sendiri. Itulah cara taubat orang-orang terdahulu sebelum kita. Namun walhamdulillahi rabbil alamin, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka cara bertaubat pun lebih mudah. Sehingga kita tidak diperintahkan untuk membunuh diri kita. Namun kita hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat dosa, ya, maka kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah." Kaum muslimin, kaum mukminin, idza fa'alu fahishatan, mereka apabila berbuat fahisyah, ya, berbuat sesuatu yang fahisyah. Fahisyah itu identik dengan pornografi, ya, sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran misalkan. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka langsung mengingat Allah. Dzakarullah. Kemudian apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan. Kemudian mereka pun tidak mengulangi apa yang telah mereka perbuat tersebut. Demikianlah salah satu contoh daripada syariat kita dan syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga yaitu annar risalah ammat kullu umamin, bahwasanya risalah atau kerasulan itu umum bagi seluruh manusia, tidak terkecuali. Sehingga sebagaimana tadi disebutkan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia nanti di akhirat tidak bisa berhujah lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hujahnya. Siapa? Yaitu para rasul, para anbiya dan para rasul, untuk mengingatkan daripada mereka kaumnya, untuk supaya mereka mengingatkan kepada tauhidullah, menyembah Allah saja dan menjauhi daripada taghut atau kesyirikan. Adapun faedah yang keempat yaitu
agungnya tauhid. Ya. Faedah yang keempat yaitu agungnya tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam. Dan bahwasanya tauhid ini, ya, bahwasanya tauhid ini merupakan suatu kewajiban ala jami'il umam, yaitu kewajiban bagi setiap umat. Sehingga tidak ada yang dikecualikan dalam hal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah yang kelima yaitu fil ayat ma fi la ilaha illallah. Bahwasanya di dalam ayat tadi terdapat yaitu la ilaha illallah. Terdapat daripada pelajaran yang sangat agung yaitu la ilaha illallah. Yang pertama yaitu ani'budullah, yang berarti menisbatkan ataupun mengisbatkan, isbat, ya, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, berarti itu illallah, ya. Wajtanibut taghut, itu berarti bermakna la ilaha, ya, bermakna la ilaha, tidak ada Tuhan, ya. Maka dalam ayat itu juga disamakan dengan kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah tersebut itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu an-nafyu. An-nafyu yaitu meniadakan, ya, meniadakan daripada Tuhan-Tuhan selain Allah. Meniadakan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua yaitu al-itsbat. Yang kedua yaitu menetapkan bahwasanya hanya Allah yang wajib, yang berhak untuk diibadahi. Jadi kalimat la ilaha illallah terdiri dari an-nafyu wal isbat. An-nafyu berarti meniadakan Tuhan selain Allah. Kemudian isbat menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk kita ibadahi. Ya.